Nauzubillahi min dzalik. Bahkan seorang ini diwajibkan untuk senantiasa bagi laki-laki yang sudah dewasa, setiap Jumat itu wajib untuk Jumatan. Ini apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita mendengarkan nasihat-nasihat agama. Ya, makanya ancamannya besar sekali bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah. Sebabnya apa? Sebabnya dia tidak mendengarkan nasihat. Orang yang susah mendengarkan nasihat-nasihat agama, maka lambat laun hatinya akan mengeras, sehingga dengan kebaikan-kebaikan dia beku, buta mata hatinya, buta tuli pendengarannya, sehingga dinasihati agama, nasihat itu mental jauh-jauh, bukan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tidak masuk sampai sekali. Itu tandanya hati kita sudah keras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui keadaan diri kita masing-masing adalah diri kita itulah sendiri. Bagaimana amal perbuatan kita selama ini, bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah, bagaimana persiapan kita untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nenenda kita Hamna binti Hadi ini di usia 85 tahun beliau menutup usia. Sudah banyak sekali yang beliau lewati. Tentunya saja kita sebagai seorang muslim hendaknya kita husnuzon kepada beliau dengan senantiasa berprasangka baik terhadap beliau. Kita prasangkakan baik, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala nenenda kita ini ditempatkan di tempat yang sempurna, ditempatkan di tempat yang paling nikmat, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala tertinggi, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kisah Sayyidina Utsman radhiyallahu an, sahabat Nabi yang setia. Beliau ini ketika melewati tempat-tempat, maka biasanya beliau lewat-lewat saja. Walaupun itu tempat biasa diturunkan azab di situ dan sebagainya. Akan tetapi suatu ketika beliau melakukan perjalanan, maka di suatu perjalanan itu beliau melewati satu pekuburan. Maka ketika beliau melihat daripada pekuburan itu, langsunglah air mata beliau menetes deras sehingga membasahi janggut-janggutnya. Lalu ditanyakan kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Utsman, kenapa engkau menangis begitu dahsyatnya sehingga air matamu membasahi jenggotmu? Apa gerangan? Kenapa engkau menangis?" Maka beliau menjelaskan kepada sahabatnya yang bertanya, "Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa yang namanya alam kubur inilah penentuan kita. Apakah kita akan selamat berikutnya, apakah kita akan menderita berikutnya. Siapa yang dia menderita ataupun tidak selamat di alam kubur, maka di alam-alam berikutnya, alam mahsyar, alam mizan, sirat dan sebagainya, dia pasti akan celaka. Namun sebaliknya, bagi mereka yang selamat di alam kubur, maka dia akan selamat insya Allah sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sering mentakziah ini, salah satu pelajarannya supaya kita ini ingat ya, ketika kita melewati perkuburan, ketika kita menjenguk saudara kita takziah dalam rangka acara takziah seperti ini, adalah peringatan juga termasuk nasihat untuk diri kita masing-masing. Ingat, selalu ingat bahwasanya satu saat nanti pasti giliran kita, dan bagaimana persiapan kita untuk menghadapnya ini. Kehidupan di dunia ini sebentar saja, enggak lama, paling lama cuman 60-70 tahun. Mungkin ada bonus-bonusnya, paling lama lah 100 tahun zaman nikah. Nah jarang membuang 100 tahun. Nah, setelah 100 tahun ini, nanti kita masuk ke alam akhirat namanya. Ketika di alam akhirat, nggak ada lagi namanya batas waktu. Berapa lama di surga? Nggak sulit lagi pertanyaan itu. Berapa lama di neraka? Nggak sulit lagi pertanyaan itu. Yang namanya di surga dan di neraka nanti abadan abada, selamanya kekal abadi. Kalau kita nanti masuk surga, alhamdulillah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala dan akan nikmat nanti di sana. Namun sebaliknya, nauzubillah summa nauzubillah, kita berlindung kepada Allah apabila seandainya dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana kepedihan di dalam neraka itu, wallahu a'lam.
Tidak ada yang dapat membayangkannya. Ya, tidak pernah terbesit di hati kita, tidak pernah terbayang di pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita. Semuanya lebih dahsyat dari apa yang pernah kita dengar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berpesan kepada kita semua bahwasanya orang yang cerdas itu bukan orang yang tinggi pangkatnya, bukan orang yang ahli matematika, bukan ahli bahasa Inggris, bukan ahli pengetahuan A, pengetahuan B, bukan. Ya, itu orang cerdas menurut istilah duniawi. Akan tetapi hakikatnya orang yang cerdas, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan yang sebenarnya. Di mana kehidupan sebenarnya adalah akhirat. Jadi jangan sampai kita ini terlena karena mengejar dunia, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tulang dibanting-banting dan sebagainya, peras keringat. Ya, jangan sampai kita lalai ke bagian kita di akhirat. Memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mencontohkan kepada kita ada syariatnya kita nih. Tak boleh kita bergantung di akhirat baik, tak boleh. Berdoa baik terus, tak boleh, berdosa boleh kita. Akan tetapi jangan sampai sebab kita cari dunia, istilahnya cari harta dunia, sampai kita melalaikan sampai sekali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, karena ruginya ini tidak bisa diulang lagi. Kalau kita cari nafkah, istilahnya cari harta, seandainya hari tidak dapat, mungkin besok masih dapat. Tetapi kalau yang namanya akhirat, satu kali kita terlewat, tidak bakal balik lagi. Walaupun terbalik maka kurang. Contohnya macam sholat. Kalau seandainya kita ketinggalan sholat, memang kalau seandainya kita tinggal sholat, itu masih pacak dikodok, ya, masih pacak dibayar. Tetapi yang namanya sholat kodok itulah sudah tidak sempurna lagi. Tidak ikut jamaah di masjid, ya, tidak ikut aminnya imam dan sebagainya, banyak kekurangannya. Maka dari itu nanti penyesalannya adalah nanti di akhirat. Ketika nyesal di akhirat tak hati unik lagi. Yang ada yang kita tambah menderita, tambah menyesal baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan sampai berhari-hari, bertahun-tahun, ya, berkali-kali kita mendatangi takziah seperti ini, menghadiri acara kematian dan sebagainya, tidak mengambil pelajaran, ya. Jangan sampai sekali kita seperti itu. Karena sesungguhnya dunia ini sementara, akhirat yang selama-lamanya. Kita ini suatu saat nanti pasti akan meninggalkan dunia ini. Ya, sebaik-baik apapun dunia kita, suatu saat pasti kita akan meninggalkannya. Akhirul kalam, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Apabila ada salah-salah kata, sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.